Buat teman-teman yang cari sepatu olahraga atau sneaker atau slip-on atau sepatu kantor, jangan beli sepatu ini. Mau tahu kenapa? Oke ya, jadi saya beli sepatu ini pada akhir Maret 2024. Itu dapat harga 260 ribuan lah ya, dan ya nggak mahal sih, tapi kan ya nggak murah juga. Dan ini sebenarnya secara kualitas bagus ya, secara quality itu bagus ya, ini rapi gitu ya, bahannya juga bagus, kuat jahitannya ya, standar pabrikan lah ya, dengan harga-harga di atas 250 ribuan gitu ya. Ini coba kita lihat, tulisannya pun rapi nih ya, rapi sekali. Nah, kalau dipakai sih enak juga ya, enak sebenarnya, empuk lagi nih solnya, dan ini lemnya kuat banget ya. Oke, dibalik semua kelebihan tadi, saya akan ceritakan kekurangan dari sepatu ini ya. Ini mereknya ini ya, tuh mereknya, ini merek lokal dan produksi kalau nggak salah di salah satu pabrikan mungkin di Jakarta ya, saya nggak tahu persisnya, karena webnya juga tidak terlalu aktif, kemudian medsosnya juga tidak terlalu aktif juga. Tapi ini ada tokonya ya, tapi official store-nya itu sendiri tidak merepresentasikan dari pabrikannya ya, karena nantinya ketika saya ada masalah dengan sepatu ini, saya komplain pun tidak bisa membantu. Nah, yang pertama adalah oke, ketika barang datang tentunya kita unboxing dengan video ya. Setelah cek fisik, kanan kiri, atas bawah, depan belakang oke, kemudian saya pastikan ukurannya ya, ini ukurannya saya akan tampilkan ya. Oke, ini kanan 43 nih ya, oke, atau 9. Kemudian yang di sini juga 43 juga, dan ini sama 9. Oke ya, tidak ada masalah sampai saat unboxing selesai ya. Makanya ketika saya pastikan bahwa sepatu ini tidak ada masalah, tentu dong label saya cabut, dan kemudian ya saya pakai gitu ya. Cuma karena sepatu saya nggak cuma satu, jadi ini beberapa hari hanya diam aja di rak sepatu sampai kemudian kira-kira seminggu 2 minggu kemudian baru saya pakai. Nah, dari sinilah cerita ini bermula ya. Ketika saya pakai itu ada sesuatu yang tidak nyaman saya rasakan ya. Jadi kok seperti kaki naik turun gitu ya, atau bagaimana sih ketika kita menginjak alas kaki yang tebalnya tidak sama atau tingginya tidak sama, kira-kira gitu ya. Bayangkan Anda beli sepatu, satunya ukur 40, satunya ukur 39, nah kira-kira gitu ya, dan Anda pakai bersamaan. Oke, nah seperti itu yang saya rasakan ya. Nah, dari situlah kemudian karena nggak enak saya lepas dan saya pakai sepatu yang lama. Sampai beberapa minggu kemudian saya coba lagi ya, saya coba lagi sepatu ini ya, saya pakai lagi dengan kondisi seperti apa adanya ya, dari toko atau saya beli baru, dan ya tetap terasa aneh gitu ya. Akhirnya saya coba selidiki ya, saya coba sih kenapa ini sepatu kok aneh gitu ya, tidak nyaman lah dipakai, itu seperti naik turun atau seperti satu kakinya lebih tinggi, satu kakinya lebih rendah. Saya amati betul-betul dan saya cukup kaget juga ya ketika saya pasang seperti ini. Anda perhatikan ya untuk solnya atau bawahnya. Nah, ini jari saya tempelkan di sini ya. Terlihat ya bahwa ini itu lebih tinggi ya. Ini lebih tinggi, kemudian ini juga lebih tinggi naik, semuanya naik ke atas. Nah, semuanya naik ke atas. Dan ini di bawah. Jadi apakah ini mungkin baru dipakai sekali 2 kali terus ini jadi naik gitu ya, ini jadi naik, ini nggak mungkin gitu ya. Oke, dari sini ada keanehan ya, bahwa ini lebih tinggi dari yang kiri. Jadi saya curiga apakah ukurannya sepatu ini sebenarnya ini bukan 43 ya, atau ini yang bukan 43, bisa jadi ini 43 ini 42, atau ini 43 ini 44 ya itu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sini juga, ini itu posisinya itu di atas ini ya. Kalau kita jajarin gini ya, ini kalau di aktualnya terlihat sekali ya, ini kira-kira tingginya kurang lebih sekitar antara 2 sampai 3 mili di atas yang ini ya. Nih oke, saya sejajarkan di jari saya, lihat ya bahwa yang sebelah itu lebih naik, ini lebih naik. Oke ya, nah gini tuh, tetap ada selisihnya sekitar mungkin 2 milian lah, ini 2 mili di atas. Oke, kita lihat lagi, ini juga nih, ini kalau saya raba ya, ini yang di sini tuh lebih naik. Jadi ini secara keseluruhan itu lebih tinggi
Nah ini juga nih tuh ya, ini sama-sama saya muncungkan nih, ini muncung banget ya. Oke, saya turunkan deh tuh ya, emang aslinya kayak gini gitu. Oke, sebentar, nanti saya cari penggarisnya. Kalau saya pasang penggaris dengan kira-kira kerataan tuh seperti ini ya. Jadi ini itu lebih tinggi yang kanan ya, yang kiri itu lebih rendah, kira-kira sekitar 3 milian ya. Oke ya, ini sepatu apa adanya ya. Kalau diginikan juga dia akan balik lagi ya, tuh ya kan. Ini juga apakah ditinggiin bisa? Oke, kita tinggiin dua-duanya. Oke ya, kita tinggiin dua-duanya ya. Kondisi apa adanya, saya cek levelnya tuh. Kalau diratain tuh kira-kira gini. Oke, nah sekarang kita akan lihat untuk bawahnya ya. Dari sini udah kelihatan ya teman-teman ya, bahwa ini itu, ini kalau saya tempelkan ini di O nya nih, ini penggaris di O nya. Oke, kelihatan ya. Nah ini di O nya itu kira-kira dapat tengahnya ya, atau nempel di hurufnya ya. Kalau ini jauh ya, jauh sekali, jadi ini memang posisinya naik. Oke, ini saya pentokin ke dinding ya biar fair ya, biar kita lihat panjangnya. Oke ya, ini rata penggaris, saya tempelkan di huruf O, saya geser tuh, jauh sekali. Nah, begitu juga yang di sini ya, nih saya tempelkan di sini. Nah tuh kelihatan ya, yang kanan itu lebih tinggi sampai 5 mili ya, kurang lebih ya. Ya ini semuanya ini lebih tinggi ya, kalau lihat posisinya udah begini nih. Nah saya nggak tahu ini apakah ininya beda ukuran, tapi kalau saya rasa emang seperti beda ukuran kalau dipakai ya, ini terasa lebih longgar gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya atau alasnya. Kita yang bawah dulu ya. Teman-teman perhatikan motif alurnya ya, lihat alurnya nih. Sebentar ya, saya pegang biar gampang. Saya akan tunjukkan ya, beda alurnya itu seperti apa ya. Oke, nih ini alur sini sama itu, ini beda nih. Ini kan mestinya simetri ya, tapi secara keseluruhan ini terlihat lebih besar ya. Nih terlihat lebih besar, ini lebih kecil ya. Untuk yang bawah ini dia 20, di sini itu 22 ya, lebarnya 22, sini ini lebarnya 20 ya, kelihatan ya. Jadi solnya yang sebelah kanan, ini sebelah kanan ya, itu lebih besar dibanding sini ya, terlihat bahwa ini ukurannya beda. Oke, kita lihat bawahnya ya, sampai pinggir berapa ini, sekitar 26, ini bawahnya ini hampir 29, ini lebarnya 29. Oke ya, kemudian apalagi ya, semuanya ini lebih besar, ini lebih lebar ya, apalagi kalau kita perhatikan nih yang sini ya, sol paling lebarnya itu berapa nih. Oke, katakan di sini 70, saya ukur di sini ini 75 sampai 77 malah dengan posisi segaris ya, ini 77, kemudian di sini 70. Jadi saya yakin bahwa ini solnya adalah sol punyanya di atas ini ya, selisih satu size. Oke, ini perbedaan yang sangat mencolok dan bisa kelihatan mata, diukur juga bisa. Oke ya, nah itu yang kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli sepatu ini. Oke, tidak saya sarankan membeli sepatu ini ya. Kalau teman-teman nekat membeli sepatu ini, teman-teman harus pastikan tadi ya, ini kanan kiri sama. Oke, kanan kiri ini sama, motifnya juga tolong dilihat sama apa tidak ya. Oke, jadi saya bilang ini saya ketiban sial ya beli sepatu ini, karena kanan kiri sama. Saya klaim ke toko tentu tidak bisa karena sudah saya pakai dan label saya lepas. Oke, nanti saya cantumkan nih di bawahnya ada tokonya. Kemudian saya coba ke official store ya. Saya pikir official store itu adalah representasi dari merek ini. Saya coba tanyakan via tokonya, juga via Instagramnya atau media sosialnya, tidak bisa karena dianggapnya bahwa ini beli sepatunya dari toko lain atau agen lah ya gitu ya gampangnya, sehingga tidak bisa diterima. Oke, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kemudian
saya akhirnya ngirim email ke official websitenya ya, dari saya anggap itu sebagai pabrikan karena dia official website. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Oke ya, jadi gitu ya teman-teman ya, alasan-alasan kenapa saya tidak merekomendasikan sepatu ini ya. Cukup saya aja ya menjadi korban dari pabrik ini atau merek ini, dan saya yakin saya kedepannya juga sepertinya tidak akan beli sepatu dari merek ini lagi ya. Kita lihat dengan buruknya penanganan terhadap customer, dan juga ada hal seperti ini. Karena ini saya tahu ini bukan salah toko, bukan salah penjual, tapi ini adalah salah dari pabrikan. Kenapa sepatu beda size itu bisa lolos secara quality? Artinya apa? Kualitinya jelek ya, artinya kualitinya jelek, quality kontrolnya nggak bagus, sehingga barang seperti ini bisa terkirim sampai ke customer. Oke, itu aja teman-teman ya untuk review sepatu yang tidak layak beli ini. Dan satu lagi ya, bahwa ini sepatu ini alasnya ini licin banget nih ya. Jadi nggak tahu nih kenapa ini, ketika seseorang itu mendesain, desainernya itu harusnya memperhitungkan ya, ini licin apa tidak. Ini saya anggap licin ya, nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau saya pakai sepatu ini tuh seperti meleset gitu. Oke ya, jadi sekali lagi pada teman-teman yang sudah melihat review saya ini, saya hanya bisa menyarankan sebaiknya jangan beli sepatu ini ya. Oke, jangan beli sepatu ini. Atau kalau teman-teman, oke, jadi mohon maaf tadi ada yang lewat. Jadi kesimpulannya dari saya berani bilang jangan beli sepatu ini. Atau kalau teman-teman nekat mau beli sepatu merek ini, tolong pastikan jajar seperti ini, perhatikan kanan dan kiri sama apa tidak. Oke, kemudian perhatikan juga untuk labelnya, label yang di atas ini ya, pastikan juga sama ya. Dan yang pasti adalah jangan label dibuka dulu. Kalau perlu teman-teman pakai, coba sepatu itu jalan tanpa melepas label. Kalau yakin baru silahkan dilepas. Oke, nanti habis ini saya akan posting lagi untuk beberapa bukti, baik pembelian, pengiriman, ataupun juga screenshot komplain saya ke toko maupun ke officialnya ya. Oke teman-teman, selamat bekerja, selamat berakhir pekan di akhir pekan, dan semoga Anda bisa mendapatkan sepatu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.